Nah, di sini saya berikan untuk pengertiannya sedikit dari upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan ya. Upah harian ini adalah upah atau imbalan yang diterima atau yang diperoleh pegawai yang terhutang atau dibayarkan secara harian. Kemudian ada juga untuk yang upah mingguan, yaitu merupakan upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari pegawai yang terhutang atau dibayarkan secara mingguan. Kemudian ada upah satuan, ini adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terhutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Kemudian ada juga untuk yang upah borongan ya. Kalau upah borongan ini berarti yang dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Nah, sekarang kita melihat dalam pembahasan di upah harian. Untuk upah harian, ini bentuk dari kompensasi atau balas jasa yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja berdasarkan jumlah hari kerja yang dilakukan dalam satu periode tertentu. Kemudian untuk subjek di PPh pasal 21 untuk upah harian yang dikenakan ini dari tenaga kerja tidak tetap ya atau pekerja lepas, kemudian menerima penghasilan harian, mingguan, satuan ataukah bisa dikatakan sebagai bentuk keborongan, bukan pegawai tetap dan tidak memiliki penghasilan rutin bulanan. Kalau kita memiliki penghasilan rutin bulanan ya berarti nanti termasuknya sebagai pegawai tetap. Nah, kemudian untuk dasar hukumnya, ini saya berikan sedikit seperti yang tadi, yaitu beberapa dasar hukum yang terkait dengan upah harian di Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PR 16 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21, kemudian Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 86 dan perubahannya. Kemudian ini yang terbaru itu Undang-Undang Cipta Kerja ya, dan yang paling akhir yaitu di Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang pajak penghasilan. Nah, kemudian di dalam karakteristik untuk upah harian ini dihitung berdasarkan jumlah hari kerja aktualnya, kemudian digunakan untuk pekerja lepas, yaitu yang bisa kita sebut dengan freelance ya, kemudian buruh harian atau pekerja proyek. Kemudian tidak termasuk dalam tunjangan tetap kecuali ada kesepakatan antara pihak perusahaan dengan wajib pajaknya, kemudian tidak dibayarkan jika pekerja tidak masuk kerja ya tanpa alasan yang sah ya. Jadi dalam bentuk karakteristik untuk upah harian tidak ada istilahnya dibayarkan jika pekerja tersebut tidak masuk kerja karena dalam upah harian ini dihitung berdasarkan pekerja tersebut masuk. Kemudian di dalam tarif dan cara untuk menghitung upah hariannya, ini ada ketentuannya yaitu jika penghasilan lebih kecil sama dengan 450.000 per hari, kemudian lebih kecil sama dengan 4.500.000 per bulan, ini tidak dipotong untuk PPh 21 per hari ya. Kemudian jika nanti penghasilan itu lebih besar dari 450.000 per harinya atau bisa dikatakan untuk totalnya itu nanti melebihi dari 4.500.000 per bulannya menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A yaitu pengenaan untuk 5% dalam penghasilan kena pajak PKP. Kita lihat seperti yang kemarin
di dalam tarif progresif, yaitu antara 0 sampai 60 juta per tahun. Jadi pengenaan tarifnya 5% ya, kemudian ada 15% dan seterusnya bisa dibuka kembali untuk tarif progresif tersebut. Nah, kemudian di dalam rumus perhitungannya ini bisa kita lihat yaitu dari yang pertama, hitung penghasilan kena pajak harian. Jika nanti pekerja itu bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan, maka PKP-nya harian, yaitu dari upah harian dikurangi dengan PTKP harian. Kemudian di dalam PTKP harian ini adalah dari PTKP yang setahun 54 juta, ataukah nanti 63 juta dan seterusnya itu dibagi dengan 360. Satu tahun 360. Kemudian kalau kita lihat di dalam prosesnya, nanti jika pekerja itu bekerja lebih dari 21 hari dalam sebulan secara rutin, maka dianggap sebagai pegawai tetap. Kemudian perhitungannya menggunakan skema bulanan ya dengan proyeksi tahunan. Ini dalam ketentuannya. Jadi jika pekerja itu bekerja lebih dari 21 hari dalam sebulan, tetapi secara rutin ya, secara rutin ya. Misalnya bulan Januari itu 28 hari, kemudian bulan Februari dan seterusnya begitu. Maka dalam perhitungannya ini dianggap sebagai pegawai tetap. Kemudian langkah yang kedua kita hitung untuk PPh 21 harian, di mana dalam PPh 21 ini, PPh 21 ini adalah 5% dikalikan dengan upah hariannya ya. Tapi dilihat dari tarif progresifnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh perhitungan di PPh 21 untuk upah harian ya, dibayar harian. Dari upah harian 400.000 yang dibayar harian, jumlah hari kerjanya misalnya saja dari wajib pajak itu adalah bekerja 10 hari, maka tidak dipotong untuk PPh 21 karena upah yang dibayar hariannya ini masih di bawah 450 per hari. Kemudian kalau kita hitung lagi dalam hitungan bulan, ini lebih kecil dari 4.500.000. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Dalam contoh yang kedua, ini kita mendapatkan upah hariannya adalah 600.000. Kemudian dari status pekerja, ini ada tidak kawin ya, TK 0 berarti tidak kawin tanpa tanggungan. Kemudian kita lihat dari PTKP setahunnya itu adalah 54 juta. Kemudian PTKP hariannya ini adalah 54 juta dibagi 360, kemudian mendapatkan 150.000 dan di PKP hariannya nanti adalah 600.000 dikurangi 150.000 sehingga untuk hasilnya adalah 450.000 dikalikan dengan tarif progresif yang pertama ya 0 sampai 60 juta itu adalah 5%. Hasilnya adalah 22.500 rupiah. Nah, kemudian di dalam total untuk upah brutonya itu kita lihat di sini dari 600.000 kalau misalnya saja dihitung 10 hari berarti ada 6 juta. Kemudian di dalam PPh 21-nya itu tadi ketemunya adalah 22.500 per hari dikalikan 10 ada 225.000 dan nanti untuk total dari upah yang diterima tinggal kita perhitungkan yaitu 6 juta kemudian dikurangi dengan 225. Hasil total upah bersih adalah 5.775.000. Nah, ini untuk perhitungan dalam upah harian yang dikenakan di PPh pasal 21.
Kemudian yang lainnya lagi, contoh yang lain dari pekerja harian dibayar harian ya, seperti yang contoh tadi sama di mana dalam hitungannya ini kita perhitungkan dari upah hariannya 700.000, kemudian jumlah hari kerja dalam sebulannya adalah 15 hari ya. Nah, nanti bisa diperhitungkan dalam hitungannya seperti contoh yang tadi. Jadi dari PTKP harian, kemudian PPh-nya, kemudian kesimpulannya nanti tinggal dikalikan 700.000 dikalikan 15 hari, kemudian dikurangkan dengan PPh 21-nya. Kemudian ada juga yang upah harian dibayarnya bulanan ya, di mana dalam upah harian yang dibayar bulanan ini nama misalnya saja dari Siti ya misal aja, kemudian statusnya juga sama TK 0, upah hariannya dalam 400, jumlah hari kerja dalam bulan April 20 hari, dibayar sekaligus di di akhir bulan, maksudnya dihitungnya dalam bentuk bulanan. Kemudian tenaga kerjanya ini adalah tidak tetap atau bisa dikatakan bukan sebagai pegawai tetap. Kemudian dalam perhitungannya nanti bisa kita hitung untuk PTKP, kemudian PTKP harian 54 juta dibagi 360, kemudian penghasilan kena pajak per hari itu adalah 400 dikurangi dengan 150, hitungannya adalah 250. Kemudian untuk tarifnya yaitu 5% dikalikan 250, 12.500, dan untuk PPh 21 bulan April sebesar 12.500 dikalikan 20. Jadi di sini hasilnya adalah 250.000. Nah, sekarang yang kita lihat di sini untuk upah hariannya adalah 400 ya. Kalau kita lihat tadi di dalam ketentuannya di bawah dari 450 tidak dikenakan ya, tapi kita melihat bahwa upah hariannya ini adalah dibayarkan untuk bulanan ya, dibayarkan untuk bulanan. Jadi total upah di bulan April itu dari 400.000 dikalikan 20. Jadi di atas dari 4.500.000. Kemudian PPh 21 yang dipotong adalah 250.000 dan nanti upah bersih yang diterima adalah 7.750.000. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai upah mingguan ya. Upah mingguan ini penghasilan yang diberikan kepada tenaga kerja tidak tetap berdasarkan upah minggu kerja, di mana PPh 21 dikenakan jika memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Subjeknya adalah tenaga kerja tidak tetap yang dibayar per minggu dan juga untuk pegawai tetap dan tidak menerima penghasilan rutin bulanan ya, bukan pegawai tetap ya. Saya ulangi, bukan pegawai tetap dan tidak menerima penghasilan rutin bulanan. Nah, di dalam ketentuannya ini tenaga kerja tidak tetap yang dibayar mingguan tidak dikenai PPh 21 apabila penghasilan bruto mingguannya itu lebih kecil dari 1.050.000 dan jumlah hari kerja dalam minggu tersebut tidak lebih dari 7 hari. Nah, kemudian jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka penghasilan kena pajak dihitung per hari kerja. Kemudian dikalikan jumlah hari kerja dalam minggu tersebut. Jadi bisa dikatakan nanti hitungannya seperti keharian. Ya, kita lihat contohnya. Untuk yang tidak kena PPh 21, ini Andi bekerja sebagai buruh harian dan dibayar per minggu. Kemudian dalam minggu pertama, April, ia bekerja 5 hari saja dan menerima upah 1 juta. Nah, karena 1 juta itu masih di bawah dari 1.050.000, kemudian bekerjanya hanya 5 hari ya, maka tidak dikenai untuk PPh 21. Kemudian contoh yang lain lagi, ini adalah untuk yang sari ya. Ini tenaga kerja lepas, kemudian dia bekerjanya 6 hari,
menerima upah mingguannya adalah 1.500.000. Nah, karena di sini 1.500.000 sudah lebih dari 1.050.000, maka penghasilan per harinya dari 1.500.000 dibagi 6 hari kerja, dia bekerjanya dalam 1 minggu, kemudian PKP hariannya ini adalah 250.000 dikurangi 150. Dari mana 150? 150 ini dari hitungan tadi ya. Kita asumsikan saja untuk sehari ini adalah untuk yang tenaga kerjanya, kemudian PTKP-nya itu adalah tidak kawin. Jadi dibagi dengan 360. Nah, kemudian PPh 21 per hari 5% dikalikan 100.000, dan untuk PPh 21 minggu istilahnya dalam upah mingguan itu adalah 5.000 dikalikan 6 hari 30.000. Jadi dalam hitungannya itu nanti Sari dipotong PPh 21 sebesar 30.000 untuk upah tersebut. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mengenai upah satuan ya. Upah satuan ini adalah upah yang dibayarkan berdasarkan hasil kerja per satuan. Misalnya kita melakukan pekerjaan dalam bentuk per potong, kemudian per meter, ataukah dalam hitungan untuk per unit. Dalam upah satuan, ini yang tidak dikenakan PPh 21 ya. Contoh saja dari Budi bekerja membuat 20 potong kaos per hari dengan tarifnya 20.000 per potong ya. Jadi nanti satu potongnya 20.000, kemudian dia bekerja 5 hari dalam sebulan. Dari upah per harinya 20 potong, kemudian dikalikan per potongnya 20.000, hasilnya adalah 400, karena di sini 400.000 ini masih lebih kecil dari 450 dan total sebulannya lebih kecil ya dari 4.500.000, maka untuk PPh 21-nya tidak dikenakan. Nah, kemudian yang lainnya lagi dalam upah satuan untuk yang PPh 21 ini diakumulasikan ya, diakumulasikan untuk bulanan. Jadi Fahmi menjahit 30 potong pakaian per hari sama, yaitu di mana untuk per potongnya adalah 20.000 per potong. Kemudian dia bekerja 25 hari ya, karena sudah melebihi dari 21 hari. Jadi bisa dikatakan dalam hitungan untuk akumulasi bulanan. Kemudian upah per harinya adalah 30 dikalikan 20. Kemudian total penghasilannya adalah 600 dikalikan 25. 25 hari. Ini 15 juta. Kemudian PKP hariannya dari 600 dikurangi 150, 450. Kemudian PPh-nya dari PKP yaitu 5% dikalikan 450.000, yaitu ada 22.500. Kemudian total di PPh 21-nya dalam upah satuan atau hitungannya di sini diakumulasikan untuk bulanannya, yaitu dari 22.500 dikalikan 25 hari dia bekerja, sehingga untuk hasilnya adalah 562.500 ya. Jadi Fahmi ini akan dikenai PPh 21 sebesar 562.500. Kemudian untuk contoh yang lain dalam upah satuan ya, ini juga sama nama dari Fahmi, karyawan yang bekerja sebagai perakit wifi misalnya pada suatu perusahaan, kemudian upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan itu ada 125.000 per buah TV ya. Kemudian dibayarkan tiap minggu, kemudian 1 minggunya ia bekerja 6 hari kerja. Dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upahnya 3 juta. Nah, ini nanti bisa kita hitung, bisa ditulis dengan cara seperti ini ya. Data kasusnya, nama, statusnya, kemudian jenis pekerjaan, upah per unitnya, kemudian jumlah unit per minggu ada 24, total upah mingguannya adalah 24 kalikan
125. Nah, kemudian hitungannya ini ada 3 juta dan lama bekerjanya adalah 6 hari per minggu. Kemudian dalam hitungannya nanti bisa dilihat ya dalam hitungan tersebut 3 juta dibagi 6 hari ada 500.000 per harinya. Kemudian bandingkan dengan batas tidak kena pajak harian karena di sini 500.000 sudah di atas dari 450.000 maka dikenai di PPh 21. Kemudian hitungannya sama dengan hitungan yang sebelumnya tadi, ada PPh 21 harian, kemudian PPh 21 mingguan, dan juga untuk PPh 21 mingguan yang dipotong itu ada 105. Dan upah bersih yang diterima Fahmi yaitu dari 3 juta dikurangi 105. Hasilnya adalah 2.895. Kemudian ada contoh yang lain, nanti bisa kalian perhatikan ya dalam hitungannya untuk Nanang yang belum menikah bekerja sebagai sales vitamin, kemudian dalam 1 minggu 6 hari kerja menjual 30 vitamin dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah dalam bentuk upah borongan ya. Upah borongan ini adalah upah yang dibayarkan atas hasil pekerjaan tertentu tanpa melihat waktu. Misalnya saja upah borongan untuk mengecat satu rumah, menyelesaikan 100 potong pakaian ya dan seterusnya. Kemudian dalam upah borongan yang kena PPh 21 Rina ini dibayar 3 juta untuk menyelesaikan satu proyek desain dalam 3 hari. Hitungannya dihitung karena dalam jangka waktu 3 hari, jadi upah per harinya adalah 3 juta dibagi 3. Per harinya mendapatkan 1 juta. Kemudian PKP harian, PPh 21, kemudian total PPh 21 dalam jangka waktu 3 hari dari upah borongan tersebut sebesar 127.500. Jadi Rina ini dikenai PPh 21 selama 3 hari itu ada 127.500. Kemudian ada yang lain dari pegawai dengan upah borongan. Citra mengerjakan proyek menulis dengan upah borongan 1.250.000. Kemudian pekerjaannya selesai dalam 2 hari ya. Nah, ini nanti juga sama 1.250.000 dibagi 2 hari ada 625 karena sudah melebihi dari 400 ya 450.000 ya, berarti akan dikenakan untuk PPh 21. Kemudian kita menghitung penghasilan kena pajak hariannya dari 54 juta dibagi 360. Ya, kemudian ada 150 PKP per harinya. Kemudian hitung total PPh 21 untuk 2 hari. Jadi ada 23.750 dikalikan 2, 47.500. Sehingga upah bersih yang diterima oleh Citra ini ada 1.250.000 dikurangi 47.500. Jadi yang diterima hanya 1.202.500. Kemudian ada yang lain lagi yaitu dari Andi ya, tidak kawin, kemudian jenis pekerjanya pegawai tidak tetap, penghasilan bruto bulanannya adalah 6 juta, dibayar setiap bulan secara tetap selama masa kontrak 6 bulan. Ya, kemudian tidak ada tunjangan atau potongan lain. Nah, di dalam soal ini kita menggunakan tarif efektif rata-rata ya. Saya mencontohkan dengan menggunakan metode atau cara yaitu penggunaan ke tarif efektif rata-rata atau TER, pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan tetap ya. Kemudian dikenakan untuk metode TER sesuai dengan peraturan pemerintah. Untuk statusnya ini saya contohkan tidak kawin ya, 0, kategorinya A, penghasilannya 6 juta per bulan. Bisa dikatakan kategori A dan lain sebagainya nanti bisa dilihat pada tabel untuk tarif efektif rata-rata ya. Bisa dilihat di dalam buku pajak. Kemudian
untuk rentangnya ini adalah 4.500.000 sampai dengan 9 juta. Sehingga untuk tarif efektif rata-ratanya nanti dikenakan 5%. Nah, dalam perhitungannya nanti seperti ini. Jadi menghitung PPh 21 per bulan penghasilan bruto untuk tarif efektifnya adalah 5%, pajak terhutang per bulannya 5%. Jadi hitungannya bulan yang pertama penghasilannya 6 juta ya, tarif efektif itu 5%, kemudian bulan kedua dan seterusnya sampai bulan yang keenam ya, karena tadi kita lihat maaf soalnya hitungannya adalah kontrak 6 bulan ya, kontraknya 6 bulan. Sehingga dihitung 5%, 5%, 5%, totalnya ada 36 juta selama 6 bulan, kemudian PPh 21-nya selama 6 bulan itu adalah 1.800.000. Kemudian untuk PPh 21 per bulan ada 300.000, kemudian total PPh 21 selama kontrak 6 bulan itu adalah 1.800.000. Nah, perhitungan ini sudah sesuai aturan tarif efektif rata-rata untuk pegawai tidak tetap berdasarkan peraturan Dirjen Pajak. Nah, kemudian ada soal, ini nanti silakan ya, bukan sebagai tugas, ini hanya untuk latihan saja, silakan dikerjakan di rumah untuk soal 1 dan juga untuk soal nomor 2 ya. Dan terakhir, terima kasih untuk perkuliahan pada pagi hari ini saya akhiri. Untuk materinya nanti bisa dilihat pada Google Drive ya. Mungkin kalau ada hal-hal yang kurang paham, silakan nanti bisa dilanjutkan di masing-masing kampus di Kendal, kemudian di Siliwangi saya sendiri, kemudian di Ungaran ataukah di Kartasura, di Majapahit. Nah, kemudian untuk latihannya nanti bisa dicoba untuk latihan